Ya gue keluarga yang berkecukupan. Tiba-tiba ada satu momen memang nggak bisa bangun dari keterpurukan. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Welcome back di Shining Stars. Balik lagi sama Uncle G. Dan kali ini Uncle nih bawa orang yang bikin kalau kita nonton e-sport, nonton sepak bola, jauh lebih seru, lebih ada dramanya dan lebih hiperbola lah kadang lah. Orang ini tuh bisa ngebawa suasana bisa lebih baik atau malah sebaliknya gitu. Tapi daripada banyak cincong, orang yang bisa mengeskalasi perasaan dan hati kita kalau lagi nonton e-sport maupun sepak bola, orang yang langsung deh yang kenalin. Monggo bro, kenalan dulu sama yang nonton nih. Halo teman-teman, nama gue Faifofi. Ya tadi udah sempat di-mention sama Uncle G. Gue itu seorang shotcaster dan juga sportscaster. Masih baru sih sportscasternya. Tapi ya, bisa dibilang sebagai seorang sportscaster. Ya, moga-moga aja nih, walaupun sekarang masih mula-mula, nanti beberapa tahun ke depan, ini jadi titik balik yang bisa kita lihat, wih ternyata perjalanan gue udah sejauh ini dan dimulai dari podcastnya di Shining Stars nih. Amin. Ya, Nanti amin, bisa amin. jadi sebuah story juga ya. Sebuah story juga. Tapi pengen ngomong dikit juga, soalnya belum pernah ada tuh sportscaster yang datang dari shotcaster. Oh jadi lo yang pertama? Mungkin salah satunya. Oh ya? Iya juga ya. Ya maksudnya dari lo jadi caster di e-sport tiba-tiba ke sepak bola. Belum ada ya juga lo. Belum ada memang Ya gue baru realize juga lagi. Gue teman-teman gue juga maksudnya sampai appreciate gitu soalnya. Pun juga maksudnya gue ngelihatnya bahwa ini sebuah blessing lah karena awalnya di shotcaster memang sudah banyak makan asam garam, tidak hanya jadi talent aja, namun sempat jadi player juga di beberapa game. Terus akhirnya bisa masuk ke dunia yang baru, sebuah pengalaman yang baru juga buat gue untuk belajar nantinya. Iya. Tapi lu jadinya di lain sisi jadi versatile banget dan fleksibel ya, karena lu bisa mengeskalasi rasa dari dua industri yang berbeda inilah. Ya mungkin lu memberikan sebuah rasa dan juga pengalaman yang gak dimilikin sama orang sepak bola pada umumnya. Sebaliknya pun juga. Kalau misalnya lo di e-sport lu nggak ngasih pengalaman yang seperti biasa orang-orang e-sport lain, jadi lo saling melengkapi lah. Iya benar, jadi saling melengkapi karena gue juga akhirnya combine semuanya dari apa yang pernah gue lakuin. Gue palu gada sebenarnya. bahasa study to the point ini gitu, tapi kan bahasa kerennya versatile. Adaptasi, kalau mah palu gada yang ada sikit aja deh. Iya, jadi dari pengalaman gue sebelumnya sempat jadi talent juga, iklan segala macam, itu semuanya gue combine jadi satu karena memang gue ngelihat bahwa semuanya itu berkesinambungan. Setuju. Kita membawakan sebuah pertandingan, apapun itu ya, mau itu e-sports, mau itu sepak bola, pasti kita harus bangun hype, kita harus bangun ceritanya, kita harus bercerita. Tidak semua orang juga bisa langsung ngelihat ke layar kaca. Jadi di saat dia sedang melakukan aktivitas, kita bisa nantinya menemani para penonton yang lagi menyaksikan pertandingannya gitu. Gue suka tuh tadi lo mentioning ngebangun hype, ngebangun cerita, ngebangun narasi, karena siapapun bendanya, apapun orangnya, kalau kita bisa membuat cerita, menjalankan cerita itu menjadi sebuah tren maupun hype, I think kita bisa jadi apapun. Karena kan dengan kita bisa bercerita apapun, kita bisa menjual apapun kan. Dan pas kita bisa menjual apapun, kita bisa menjadi apapun nih. Nah, ini kita ngobrol belum ada 5 menit aja, ini udah seru banget dan kita berapi-api lah. Dan gue seneng banget apalagi Faifofi, aka Fai tuh hari ini pakai baju Manchester United nih, which gue juga pendukung Manchester United, jadi gue makin happy banget. Kita ibaratnya gue jadi reuni lah, reuni sama keluarga yang akhirnya baru ketemu lagi karena menurut gue semua pendukung MU adalah keluarga, karena kita lagi ngalamin hal yang kurang enak lah bersama-sama ya. Biasanya kita reuni di Goa ya, tapi Iya lagi di Goa. Nah, ini nyambung lagi juga. Tadi lu udah ngasih beberapa insight terkait lu di dunia e-sport, maupun juga sekarang lu juga lagi merintis jadi sportcaster nih sepak bola. Tapi boleh nggak ceritain brief background? Gimana ceritanya lu tiba-tiba bisa jadi sportcaster di sport dan juga sekarang juga di caster di sepak bola? Karena ceritanya orang tuh beda-beda dan gue pernah dapat insight karena gue pernah mengundang satu narasumber ini yang dia caster sepak bola juga. Untuk dapat channel atau loker ke sana tuh gak semua orang tahu, yang tahu-tahu aja. Nah, brief backgroundnya tuh sampai lo ada di titik sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau berenang buat bercerita ya? Iya, basically sebenarnya gue tuh hobi sebenarnya. Hobi. Datang dari game sebenarnya, dan gamenya pun sepak bola sebenarnya. Gue pertama kali main itu punya PlayStation dulu, PlayStation 1 apa 2 gue lupa. Itu gue main Winning Eleven. Game pertama gue itu Winning Eleven. Oh itu best sih bro. Itu best. Best itu PS2 ya kan? Itu udah pasti
stereotipnya orang kalau punya PS pasti pengen main game bola. Iya. Dan gue juga kinda sports guy, jadi gue mainin semua game olahraga. NBA, tenis, MLB, semua gue mainin. Jadi gue coba untuk meng-create mungkin history yang pernah gue alamin di saat bermain PS itu. Gue bangun sebagai sebuah narasi, sebagai sebuah cerita di saat gue membawakan sebuah acara. Dan memang waktu itu belum punya waktunya gue, belum punya kesempatannya mungkin untuk masuk ke sportscaster. Ada satu momen di tahun 2020, kalau tidak salah itu... Pas COVID? Pas COVID, awal COVID. Itu semua turnamen e-sports lagi postpone. Karena kita tahu kan biasanya kan turnamen offline. Kan. Akhirnya mulai switch. Adain turnamen online karena memang memungkinkan dengan dari fasilitas dari gamenya yang menyediakan lobby. Jadi kita bisa main langsung bareng sama player-player yang lainnya, bahkan dari luar Indonesia, bahkan dari internasional. Turnamen tersebut dilaksanakan secara online. Gue punya opportunity untuk nonton game tersebut, gamenya PUBG Mobile. Di 2020 pun dia ngadain Caster Hunt, namanya PMCC. Itu untuk kampus kosong untuk mahasiswa. Nah, gue coba untuk apply di sana tanpa basic public speaking sama sekali. FYI gue nggak pernah belajar public speaking, nggak pernah siaran. Jadi memang pure cuma belajar aja, cuma ngelihat doang, look up di TV, look up di radio. Dan cuma sampai top 16, tapi beruntungnya gue bisa kenal sama teman-teman gue yang ada sekarang. Senior-senior gue lebih tepatnya. Koneksi nih, network nih yang ngebantu. Iya, akhirnya dari situlah gue bisa membentuk koneksi. Pertama dari ada Odidia, Reski Boga, Windy juga di sana yang akhirnya sekarang sudah jadi talent official dari PUBG Mobile. Dari situlah akhirnya gue coba berkoneksi, ketemu sama senior-senior. Di kesempatan selanjutnya akhirnya bisa kebetulan di tahun 2022 kalau nggak salah Jarum ngadain Caster Hunt juga, dan memang rezekinya alhamdulillah bisa juara 1 di situ. Dari situ lah mulai masuk, merambah, dan akhirnya into ke dunia e-sportsnya langsung. Dari itu brief background lo ada di dunia e-sport sekarang sebagai caster. Kalau sepak bola gimana ceritanya tuh? Karena kan baik lagi ya, ini lu industri jumping banget nih, lompat banget, tiba-tiba lo ada di sana. Dan ya bener juga tadi yang lo bilang, lo adalah orang pertama yang gue tahu, mungkin ternyata di luar sana juga orang pertama juga yang lo ada di dunia yang berbeda tapi lo bisa sama-sama jadi caster gitu loh. Jadi itu gimana kalau sepak bola nih? Karena mungkin background gue bermain game sepak bola. Ya kan itu kan luas ya, jadi ya general kan. Luas, dan gue juga memang di saat gue mengisi waktu luang tuh pastinya gue nonton olahraga. Jadi gue nggak nonton film sebenarnya. Gue bukan orang yang suka nonton film. Jadi kalau misalnya lagi makan, gue lagi gabut, itu gue coba cari web, coba gue cari misalnya match highlight atau enggak lagi ada live pertandingan apa nih, gue coba untuk tonton semuanya. Dari situ gue bisa nyerap memorinya, gue coba hafalin beberapa pemainnya, mulai dari pemain dulu kalau gue zaman dulu, karena gue ngelihat pemain di real life, abis itu gue pakai di game, gue pengen ngelihat ini bisa ngereplikasiin gak sih. Dari situlah gue coba untuk memainkannya, ngerti oh ternyata dia kuatnya di sini, dia bisa lari, ternyata dia bisa nge-shoot. Dari situlah gue mulai memahami sepak bola dari situ. Terus juga ada FM juga, Football Manager, in-depth banget. Kacau. Apalagi sekarang udah kita tahu ya, 2024 Indonesia juara dunia. Shout out Mas Iksan, Mas Manar. Ya hebat banget, sampai waktu itu diundang juga kok di podcast ada di Tedika. Di mana-mana. Dan maksudnya e-sport kita tuh, wah hebat deh. Maksudnya dari berbagai ini kita benar-benar udah harum di global gitu ya. Ya kita memang secara prestasi kita udah harum banget, terutama di game mobile. Kalau gue bilang Mobile Legend, kita bisa juara dunia. PUBG Mobile juga bisa juara dunia. Yang terakhir Football Manager. Gue ngelihat sebenarnya gue tuh belajar ya dari senior itu. Jadi gue bisa nge-look up ke mereka, gue pelajari apa yang mereka lakukan. Walaupun memang bidangnya agak sedikit berbeda, tapi ternyata ada singgungan di sana yang bisa gue pakai nantinya untuk kedepannya. Tapi poin pentingnya adalah dari yang gue capture dari cerita lo adalah lo ada kemauan untuk punya kerendahan hati buat belajar sih. Itu yang mahal bro. Karena itu kan gak dimilikin orang di luar sana kebanyakan, apalagi Gen Z ya. Gen Z. Karena maksudnya dengan segala hormat tentang Gen Z, ya secara majority masih agak susah untuk orang yang mau merendah atau membumi untuk jadi gue belajar dulu sama yang lebih paham gitu. Tapi nyambung lagi juga, berhubung kita baru ketemu juga di hari ini, thank you udah berkenan banget buat datang dan ngobrol-ngobrol sama gue, Uncle G di podcast Shining Stars, yang gue selalu menanyakan ini sebagai kewajiban, karena menurut gue pertanyaan itu adalah untuk memulai sesuatu untuk berkemajuan lebih baik lah. Tapi ini fondasi banget di pertanyaan gue. Ya dimana pertanyaan ini adalah sangat penting
krusial bahkan layak untuk diutamain lah. Dan gue minta tolong lo untuk jawab apa adanya jujur ya. Gue akan garis bawahi jujur ya. Oke. Gimana kabar Fai? Alhamdulillah baik. Bener baik. Baik. Gue gitu dalam keadaan yang amat sangat baik soalnya. Gue dapat breaking news juga beberapa ya dari sisi pekerjaan lagi sedang baik juga, dari sisi keluarga yang sangat baik, dari mood juga baik. Jadi semuanya alhamdulillah baik. Oke, ya gue bisa meng-capture itu dengan apa adanya juga karena energi lo lagi fire up banget dan positif. Please dijaga apinya karena kan banyak kan orang bisa tiba-tiba naik terus juga turun terus nggak naik lagi kan. Iya. Karena kita tetap menjaga api itu tuh naik turunnya tuh nggak se roller coaster itu lah, stabil lah. Tapi gue sempat ada di momen itu soalnya. Jadi memang gue nggak bisa bangun dari keterpurukan di saat Ya titik terendah lah ya pada titik kamu. terendah. Boleh nggak ceritain sekalian titik terendah itu seperti apa kalau boleh tahu? Boleh. Gue sempat ngalamin 2 kali sebenarnya. Ngamen. Nggak, ngalamin 2 kali. Gue ngamen aja. Oh, gue nggak sampai ngamen sih. Gue paling cuma nerima buku gambar di kereta, tau gak lo? Zaman dulu. Ya gue pernah ngalamin di posisi terendah lah di saat mungkin gue SD, di saat ya gue keluarga yang berkecukupan lah. Tiba-tiba ada satu momen memang sepertinya mengharuskan kita untuk hidup sederhana, untuk hidup minimalis dan segala macamnya. Agak sulit memang sebenarnya untuk keluar dari situ, tapi dari situ gue belajar akhirnya. Oh iya, ternyata dengan hidup sederhana, dengan hidup minimalis seperti ini, itu yang bisa bikin gue bersyukur. Yap. Uang kecil itu sangatlah berharga buat gue. Awalnya pun di e-sports pun juga maksudnya bayaran pertama gue juga mungkin cuma nasi box. Oh ya? Serius? Literally nasi box doang? Yes. Bahkan ada yang nggak dibayar. Serius loh? Iya. Nggak dikasih apapun juga? Gila. Say thank you. Oke, project thank you ini. Project thank you. Dari situ makanya gue banyak belajar akhirnya. Karena memang melewati hidup yang seperti itu. Belum lagi tentang kuliah. Gue juga sempat ada permasalahan sampai akhirnya gue nggak bisa kerja apa-apa. Kuliah di mana lo waktu itu? Gue di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Malang ya? Iya, karena COVID, jadinya gue nggak bisa kerja apa-apa, gue masih harus postpone kuliah gue. Dari situ gue putar otak, makanya gimana caranya gue bisa create sesuatu. Apalagi gue punya passion, gue punya waktu yang lebih, kenapa nggak gue luangin waktu gue untuk mempelajari passion gue, which means adalah gaming sepak bola. Gue coba pelajari di situ dan ya alhamdulillah bisa dilihat sekarang, mulai terlihat sekarang. Yap. Maksudnya lo tuh punya privilege akan penuh kesadaran akan diri lo. Oke, gue punya waktu, gue punya passion, walaupun gue ada keterbatasan lainnya, tapi lo mencoba mengubah itu menjadi berkarya tanpa batas. Itu sebuah hal yang lo harus appreciate ke diri lo sih, maksudnya dari kepala, dari pandangan gue sebagai orang lain, sekaligus mengingatkan jangan lupa mengapresiasi diri lo dan terima kasih lah ke diri lo sendiri kan. Dan terkadang bagus kita sama-sama punya passion dan juga purpose yang jelas, tapi seambisius apapun kita jangan lupa kaki kita di bumi. Yes. Sama kedua adalah ya jangan lupa untuk ngerem sih bro, karena kalau lagi gaspol tuh kadang lupa untuk ngerem seru banget memang, tapi kayak jangan sampai gara-gara badan kita yang malah nyuruh kita ngerem itu malah lebih parah lagi. Jadi kayak mending kita sendiri tahu mana nih batasan kita untuk Kita harus tahu limitnya lah ya. ngerem terus nanti gas lagi bertahap lah. Itu hal yang di umur-umur kita sekarang, apalagi di industri yang kita jalanin sekarang tuh kayak jadi sebuah tantangan tersendiri lah. Yeah. Nah ini nyambung juga, gue tuh melihat lo tuh adalah orang yang sangat melihat sekitar lo, lo peka akan hal-hal kecil, lo juga peka terhadap diri lo juga. Lanjut nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih permasalahan yang lo lagi alamin belakangan, atau lo lihat sekitar lah, mau itu lo secara individu, secara industri e-sport maupun industri sepak bola yang lo lihat sekarang, terutama industri e-sport ya. Kalau memang sekiranya ada permasalahan yang lo alamin belakangan atau lo lihat sekitar. Kalau ngeliat dari industri e-sports ya, ini tuh udah mungkin hampir 10 tahun lebih. E-sports sudah masuk ke Indonesia. Dan juga kita udah mulai establish beberapa tim gede juga yang ada di Indonesia. Tapi gue ngeliat mulai stagnan sekarang. Stagnan dalam artian gimana nih? Stagnan kita... Kasih bahasa yang orang awam pun bisa ngerti, kan gue orang awam nih. Oke. Karena memang kita zaman dulu ya maksudnya ya, kita punya juara dunia di game PUBG Mobile, kita punya juara dunia di game Mobile Legends, mungkin terakhir di game Football Manager. Tapi sekarang untuk game-game tersebut kita udah nggak bisa lagi compete. Bukan nggak bisa compete, namun sulit untuk compete di level tertinggi. Jadi gue melihat ada sesuatu hal yang mungkin harus dibenahi secara menyeluruh. Bukan hanya dari segi player, tapi dari segi coaching staff, dari segi manajerial, dari segi talent pun, dari segi shotcaster, itu juga harus banyak berbenah. Karena kita udah ngelihat ceilingnya sudah mulai terlihat nih di atas sini. Jadi kalau misalnya memang e-sports ini akan berjalan dengan panjang, ya mau tidak mau kita harus banyak berbenah. Karena kalau kita ngelihat negara tetangga, Filipina, Thailand, even Vietnam yang waktu itu kalau bisa gue bilang dipandang sebelah mata di game PUBG Mobile. Tapi sekarang
Dia di turnamen Progresif banget ya. sangat-sangat bagus sekali. Jadi kalau bisa, ya kalau gue ngelihat sih itu sih sebenarnya. Karena memang, ya gue juga nggak tahu kenapa ya. Kita tuh sangat mudah untuk terperangkap di zona nyaman. Jadi, ini kalau gue ngelihat ini masih zona nyamannya e-sports Indonesia, tapi kita masih bisa dobrak lagi karena gue tahu potensinya sangat-sangat besar. Yap. Karena bicara tentang industri kreatif maupun industri gaming ya, bener-bener tuh challenge-nya besar ya. Karena kalau misalnya kita terbiasa nyaman, pasti akan dikalahkan sama orang yang lebih progresif secara perkembangannya kan. Karena Indonesia dari pandangan gue ada di beberapa lini terutama di kreatif dan gaming, kalau udah merasa di satu titik aja nih, ngerasa cukup aja tuh jadinya pasif. Harusnya kita harus selalu progresif ya. Dan memang harus melakukan extra miles nih. Tapi bukan hanya dari pelaku-pelakunya juga, tapi harus dari mananya juga. Dari sisi pemerintahannya, peraturannya, ekosistemnya. Ya kita bertahap lagi menuju ke sana lah. Dan iya sih yang gue nyangka memang sebenarnya lebih ke Vietnam. Vietnam sebenarnya dari segi industri mereka lagi progresif gila sih. Mereka udah punya mobil listrik yang, ini agak jumping dikit, mereka udah punya mobil listrik yang udah mendunia karena pemerintah benar-benar mendukung penuh. Orang mereka, terus juga mereka juga dari segi pangannya murah banget. Terus juga mereka dari segi pertumbuhan pendidikan membaca juga tinggi banget sekarang. Karena kayak mereka merespon kayak gue harus riding the wave tapi dengan karakternya gue. Itu yang menurut gue keren sih. Dan memang semangatnya despite memang di Indonesia udah banyak entity yang berkompetisi ya, tapi ada kalanya memang kita harus kolektif nyatuin suara untuk kayak gimana untuk kita mencet terus untuk nyampe di titik gak boleh namanya ngerasain nyaman, karena kan ya kita sama-sama tahu lah kalau kita nyaman gak ada ruang buat berkembang, kalau kita ngerasain gak nyaman ada ruang buat berkembang. Paradoksnya selalu seperti itu kan. Tapi jangan sampai udah tahu lo gak nyaman terus lo gak berkembang. Tapi banyak akhirnya maksudnya terutama untuk di player ya gue bilang. Ternyata ada yang gitu juga. Banyak star syndrome itu salah satu penyakit yang memang sering terjadi di dunia e-sports. Mungkin karena memang dahulu kala mereka belum pernah mendapatkan spotlight sebesar itu. Jadi di saat mereka mendapatkan spotlight sebesar belagu itu, jatuhnya jadi agak sedikit, nggak bisa dibilang belagu, gue bilangnya star syndrome, agak sedikit perubahan lah di balik dirinya lah. Ya, sebenarnya itu bukan diri mereka. Karena mereka belum pernah merasakan, mereka coba untuk mempertontonkan di halayak ramai. Dan seharusnya itu nggak dilakuin sebenarnya, karena memang sayang banget sebenarnya. Jadi kebagi fokus antara pro player dan juga seorang entertainer. Malah jadi artis. Iya. Ya maksudnya, karena gue kemarin maksudnya beberapa hari belakangan gue lagi lumayan diskusi lah. Dan ternyata memang, kenapa sih kita tuh Indonesia jadi pusat algoritma dunia. Karena kalau misalnya ada satu hal Indonesia disenggol, abis pokoknya dunia. Kayak salah satu Bahrain kemarin kan. Hancur banget kan. AFC Mafia lalala sampai Bahrain request jangan di Indonesia kalau bikin pertandingan. Iya, ya kan? Saya sampai karena kita pusat algoritma dunia. Karena secara DNA kita tuh emang se-overpower itu, se-OP itu buat dari segi talenta. Nah, tapi nyambung dari yang lo bilang, kenapa ada beberapa figur di e-sport yang menurut gue nih, maupun di dunia olahraga ya kayak udah kenal entertainment, endorse, duit gede, apalagi udah ketemu cewek, langsung loyo. Karena mungkin dari kitanya tuh belum ada ekosistem yang ngebentuk namanya media training atau public training. Bedanya sama Amerika, ini maksudnya jadi contoh baik ya. Sebagai contoh ngambil misalnya olahraga tenis, dari umur 10 tahun mereka udah di media training, bagaimana menjawabnya, bagaimana menanggapinya, dan bagaimana tetap kelihatan elegan, bukan murahan. Kita coba deh, lo lihat olahraga misal badminton, orang di bawah umur 17 tahun, kalau ditembak sama media pasti kelagapan. Benar. Karena kita tuh nggak ada ekosistemnya untuk ngelatih media training ini kan, media training, public training. Mungkin secara third party swastanya aja udah ada, tapi belum sesignifikan itu. Tapi kan harus ada dukungan juga nih dari ekosistem pemerintah dan kemauan dari orang-orangnya juga. Itu kan hal kecil yang tapi berpengaruh besar banget. Makanya tadi lu mentioning kan, bagaimana setiap orang tuh harus bisa bercerita, membawa dirinya dan juga ngebawa hype kan. Berceritanya aja masih gelagapan, gimana membawa hal yang lain. Kayak gitu. Karena makanya akhirnya sekarang trennya di Indonesia agak ironinya, lebih gampang orang yang dasar udah jadi selebriti terus jadi ala atlet bikin sportainment daripada lo dasar atlet terus jadi selebriti. Susah. Ya susah karena memang ya tadi udah di-mention sama lo yang terji ya karena memang tidak ada public training dan juga media training itu ya sulit untuk dunianya untuk berkembang. Paling hanya beberapa individu mungkin kalau gue bisa bilang di sepak bola mungkin udah ngelakuin itu. Pemain-pemain timnas kita itu mungkin udah ngelakuin. Udah ada, tapi kan maksudnya masih hitungan jari kan? Itu masih hitungan jari dan itu hanya individu. Bukan kolektif. Kolektif. Yang sempat lo mention. Jadi gue bilang memang problemnya tidak hanya di olahraga, namun di e-sports pun juga seperti itu. Karena kalau itu nggak dilatih dari kemauan atau memang ada wadahnya buat melatih, itu kan ngaruh ke psikologi dan mental ya, seperti lo bilang, star syndrome tadi nih. Karena penyimpangannya akan banyak banget kalau nggak di-take care sama wadah yang benar kan. Gitu. Tapi lanjut lagi tadi gimana? Takutnya nanti
di saat mereka sudah berada di peak performance-nya, mereka kaget dengan hal itu, mereka nggak bisa maintain level itu. Padahal sebenarnya kalau bisa dilihat potensinya bisa panjang, bisa 5 sampai 10 tahun, namun karena memang hal-hal kecil yang tidak bisa diperhatikan sama mereka, jatuhnya sayang kebuang waktunya. Bener. Nah, ini ikut nyambung juga. Gue ikut menyadari juga ngobrol sama lo beberapa puluh menit ini. Gue ngerasa lo tuh orangnya sangat kritis ya. Lo tuh sangat melihat dari hulu ke hilir akan sebuah hal. Jadi lo benar-benar punya cara buat menghipotesa dan menganalisa dan sampai mengeksekusi lah. Dan gue yakin ini tuh ada asal-usulnya, Fai. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih sebenarnya masa kecil lo dahulu sampai lo ada di titik yang sekarang? Gitu, sebagai contohnya gue kasih contoh. Misalnya gue punya temen narasumber di sini juga, head of e-sport di salah satu e-sport ekosistem di Indonesia. Gue kasih spill, warnanya warna kuning ya, lo tau lah. Dan dimana, terus dibilang kenapa dia ada di titik yang sekarang dan selalu ter-challenge untuk ngelakuin di dunia e-sport dan bermain game dan ngerasa selalu senang karena pada saat dia dulu bertumbuh pas di sekolah, kalau dia mau dapet game baru atau konsol baru harus jadi ranking dulu dan orang tuanya benar-benar memastikan apresiasi itu dapat dengan sebenar-benarnya. Dari situlah jadi pemantik dan titik awal akhirnya dia punya bibit akhirnya sampai di titik sekarang ada di e-sport. Nah kalau lu tuh gimana versinya? Gue tuh mirip-mirip tadi tuh, gue pas denger ceritanya. Versi lu gimana nih? Itu mirip banget soalnya karena gue diajarkan tanggung jawab sedari dulu. Jadi gue dari mungkin umur 3-4 tahun itu gue dididik untuk hidup mandiri. Dengan sesimpel kalau misalnya mau beli makanan itu gue harus ngantri sendiri. Dari hal-hal kecil seperti itu gue coba belajar ternyata oh ya gue harus memperhatikan sekitar, gue harus punya tanggung jawab karena gue sudah dikasih mandat sama orang tua, kita tolong untuk belikan ini ya, nanti balikin ya. Itu baru hal kecil. Hal besarnya adalah semisal kita pengen beli game tadi yang gue bilang itu beli game itu juga sama, kondisi di gue juga sama soalnya. Jadi di saat gue pengen punya stick atau punya konsol atau punya game baru, itu pasti gue harus bertanggung jawab. Gue harus punya perjanjian di saat misalnya, oh iya, kalau misalnya kamu mau beli game ini, kamu harus ranking dulu ya. Dari situlah makanya gue coba untuk kejar di akademik. Karena ujung-ujungnya kan nanti kan yang seneng juga gue gitu. Yang seneng adalah diri gue bisa main game yang pengen gue mainin. Dari didikan seperti itu makanya ya mungkin keluarlah pribadi seperti gue. Gue juga terima kasih banget sama bokap nyokap, sama Anda, sama Yanda. Karena itu cara didik yang mungkin banyak orang juga maksudnya even Kibai sempat ngomong dulu. Kibai berdua teman kita yang sudah mempertemuan kita berdua yang punya Muhi, jadi shout out buat Kibai Muhi. Shout out buat Kibai Muhi. Kibai itu sedekat itu sama bokap nyokap gue. Pada kalanya ya. Pada kalanya, karena kita zaman kecil itu jalan bareng, main go-kart bareng, ke mall bareng, basket bareng. Kita punya apa ya? Kalau di sekolah gue di SD gue itu ya, gue nggak tahu gue dipertemukan dengan lingkungan yang memang sangat-sangat mendukung gue untuk jadi diri gue sekarang. Dan teman-teman gue juga sekarang juga udah pada sukses semua. Dan kita itu kenal sama masing-masing orang tuanya. Main bareng lah. Bonding yang kayak gitu-gitunya itu mahal. Dari lingkungan yang gue dapet. Tidak hanya dari orang tua, namun dari lingkungan juga. Itu juga berpengaruh untuk bisa membuat sebuah karakter seseorang. Dan itu bisa dibilang jadi benar-benar privilege banget sih yang dimiliki sama semua orang, tapi lu benar-benar mau optimalkannya itu dengan benar, baik, dan pantas ya, Pak ya. I mean, gue kayak nggak perlu ngulik beberapa hal lagi tentang masa kecil lu dahulu dan kenapa lu bisa di titik sekarang lah ya. Yang dimana sepertinya masa kecil lu tuh benar-benar baik aja, gak ada trauma dan gak ada luka di dahulunya. Karena gak ada trauma dan luka di masa lalu, jadinya lu tinggal ngejalanin apa yang lu pengen mau sekarang, bener kan? Kayak gitu. Iya. Kalau dibilang trauma yang mendalam sih kayaknya sih nggak terlalu. Beberapa kejadian mungkin ada, tapi maksudnya mungkin dari pribadi gue itu nggak terlalu mengambil pusing tentang hal-hal seperti itu. Gue coba kesampingkan, gue coba fokus untuk lihat di depan gue apa yang mau gue kejar. Jadi hal-hal distraksi seperti itu coba gue sampingin. Mungkin itu yang makanya bisa dibilang, kalau lu bilang kutu loncat bisa pindah ke sana, pindah ke sini dengan mudahnya, karena gue tahu tujuan gue di depan apa. Yaitu? Jadi seorang sportcaster. Nah, dan sekarang lo lagi menjalani mimpi itu kan? Dan ya maksudnya dengan umur lo yang belum 30 udah lo mencapai itu suatu hal yang luar biasa sih. Maksudnya gue baru kenal sama lo
Tapi gue udah bisa bilang ya lo keren dan terima kasih lah ke diri lo sendiri sih men. Dan nyambung lagi ke pertanyaan selanjutnya ini lebih ke ya pertanyaan yang lebih ke ice breaking lah sebenarnya. Ice breaking di mana pertanyaannya itu adalah tentu lo bermain game. Ya. Nah, game apa yang sekarang lo bener-bener mainin? Tapi ini game ini lo main buat lo bersenang-senang, buat refreshing karena udah ada beberapa orang kayak main game tertentu tapi ini udah dianggap pekerjaan bagi mereka. Tapi lo bermain game apa yang lo rasa lo bersenang-senang dan lo tuh lepas, lo lagi kayak sehiruk pikuk dunia lo tuh kayak lo ngerasa lepas gitu. Uniknya gue tuh adalah game yang buat gue bersenang-senang itu akhirnya menjadi sebuah pekerjaan. Sampai sekarang, dan lu tetap Sampai menikmatinya? Dan gue tetap menikmatinya, ada 2 game. EAFC, yang dulunya namanya FIFA, sama PUBG Mobile. Oke, 2 itu. 2 itu ya makanya akhirnya, ya mungkin kalau awal-awal dulu mungkin mainnya EAFC atau FIFA itu. Tapi di saat sudah masuk ke ranah game mobile ya gue mainnya PUBG Mobile. 2 game itu gue kulik terus-menerus. Jadi sebuah privilege juga mungkin buat gue. Gue bisa bekerja di passion gue, di hal yang gue suka juga. Gue mainin, gue ngulik terus-menerus, dan akhirnya ini menjadi sebuah pekerjaan buat gue. Ya, enak banget. Banyak orang, teman-teman gue juga sampai ngomong kayak, kok bisa ya kayak gitu ya? Gue juga nggak tahu soalnya kok bisa seperti ini. Apakah ini rezeki gue, memang sebuah kebetulan? Tapi ya, ini sebab itu gue jadi kejadian. Akhirnya gue bisa main gamenya, gue bisa kerja di sana, gue bisa ngulik, bahkan gue bisa ngonten di sana. Oke. Gue bisa bilang itu beruntung. Beruntung dengan artian, dengan rumusan momentum ketemu kesiapan. Lo dan lo menjemput itulah. Lo mau jemput bola. Karena dari cita-cita lo tadi ya, lo mau menjemput bola. Nggak selalu nungguin bola datang. Dan itu hal yang bagus banget gitu. Karena banyak orang, ya udah gue nunggu aja bola datang. I'm a Mr. Worldwide, masa gue harus ngejar? Nggak bisa gitu. Yeah. Even orang selevel udah mendunia pun dia harus tetap nge-approach orang buat doing something. But lo punya prinsipal dan juga fondasi yang ngebawa lo kayak nggak apa-apa deh gue jemput bola, gue belajar lagi dari nol nggak masalah. Dan itu sebuah hal yang keren. Nah, nyambung tadi, lo berarti kan masih main game FIFA Online dan juga PUBG untuk lo refreshing lah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, lanjut ke pertanyaan adalah nyambung dari pertanyaan sebelumnya, bagaimana bermain game ini ikut menyelesaikan dalam permasalahan lo dapat solusi nih gara-gara main game, dan bagaimana bermain game ini tuh punya peran di masa kecil lo. Berarti 2 pertanyaan yang berbeda kan? Iya. Kalau jawab pertanyaan yang pertama ya, itu bener-bener, apalagi untuk game PUBG Mobile ya, kita dituntut untuk mikir cepat di sana. 0,5 detik bro. 0,5 detik di saat lo miss timing, entah itu lempar granat, rotasi, buka badan untuk di saat menembak, ujung-ujungnya bisa blunder nantinya. Nah, dari situ gue juga belajar akhirnya, oh ya ternyata memang kita dituntut untuk berpikir cepat, apalagi dengan pace di Jakarta. Kita tahu ya, secepat apa ya. Cepet banget. Di jalanan ya, split second tiba-tiba motor lewat, wing gitu kan. Gitu, kita harus punya refleks yang bagus. Jadi dari situ gue banyak belajar juga. Oh ya, gue harus berpikir cepat dan juga berpikir kritis sebenarnya. Karena kalau ngomongin PUBG Mobile, itu kan game berempat. Kita punya 1 leader memang, tapi 3 kawan ini kita bisa ngasih solusi nanti ke leader ini. Nah, kita juga bisa nantinya belajar untuk membangun komunikasi yang baik nantinya seperti apa. Kita punya saran, namun kita tidak boleh untuk backseating. Ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu, backseating itu terkesan kayak menyuruh rekan-rekannya untuk melakukan apa yang kita mau. Iya. Nah, itu sering banget terjadi di game. Dan itu sangat tidak mengenakan kalau misalnya kita ngerasain hal seperti itu. Jadi sebenarnya di game itu banyak ngasah gue untuk berkomunikasi, walaupun memang tadi gue sempat cerita juga gue gak pernah ikut kelas komunikasi, tapi dari situ gue akhirnya belajar komunikasi. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Apa peran dalam bermain game, ada peran apa sih pas lo kecil? Mungkin ya. Karena gue anak tunggal. Oh, lo anak satu-satunya? Gue anak satu-satunya. Jadi waktu luang gue banyak banget dihabisin di game. Apalagi rumah gue agak jauh nih dari teman-teman gue. Gue sekolah di Pasar Minggu, rumah gue di Depok. Nggak punya temen dong. Paling cuma teman-teman tetangga lah, ya, samping rumah lah. Ya gue ngasih waktu luang dari game. Ya, jadi game udah kayak temen gue. Gue bisa bercerita di sana, gue bisa berkreasi juga di sana. Apalagi gue kalau main Winning Eleven dulu kan, ya kita mau transfer, gue pengen berkreasi ya. Gimana caranya misalnya Messi main sama Ronaldo. Kurang lebihnya kayak gitu lah jadinya. Itu tempat gue berkeluh kesah dan tempat gue berkreasi lah. Oke. Itu fits in sama apa yang dari tadi lo ceritain juga. Ya karena itu versi lo dalam bermain game ini tuh perannya. Peran pas lo kecil dan juga bagaimana bermain game ini tuh ikut menyelesaikan masa lalu lah. Dan nyambung juga, tadi lo ngomongin keluarga beberapa kali, itu suatu hal yang gue underline dan note juga, itu hal yang baik maksudnya, catatan baik.
Tapi bagaimana hubungan lo sama keluarga lo, bokap nyokap? Apalagi lo anak tunggal ya? Kalau lo hubungan lo sama bokap nyokap, hubungan lo sama keluarga besar, kalau lo berkenan untuk bercerita, karena ini ranah privasi kan? Iya. Cerita dikit mungkin ya, nggak apa-apa lah. Kita buka aja di sini. Nyokap itu dulu pramugari. Oke. Jadi mungkin gue jarang ketemu sama nyokap. Karena sering banget, ya kalau lo pramugari biasanya kan terbang 7 hari, libur 2 hari. Di bawah 7 hari, liburnya sehari. Jadi gue jarang banget ketemu sama nyokap. Jadi gue baru sekarang bisa merasakan sosok orang tua ada di rumah gitu. Tapi walaupun terlambat, tapi akhirnya gue merasakan sesuatu dan impact-nya itu besar banget di diri gue. Gue bisa jadi sekarang dan secepat ini progresnya karena memang kehadiran bokap dan juga nyokap. Bokap dan nyokap. Iya. Karena mungkin dulu gue nggak terlalu nyaman untuk bercerita karena kesibukan bokap dan nyokap, namun sekarang malah di umur gue yang sudah. Malah yang lagi butuh-butuh itu umur sekarang padahal. Iya, dan akhirnya gue mendapatkan itu ternyata. Walaupun memang gue sebenarnya ngerasain itu udah cukup lama sebenarnya, hampir 20 tahun. Tapi di saat gue umur 21, 22 tahun, di saat nyokap gue pensiun, dari situlah gue merasakan ternyata, oh ya ini ya. Gue bisa bercerita, gue nyaman untuk mengeluarkan isi hati gue. Dari situ gue bisa plong, bisa lega, gue bisa fokus untuk ngelakuin aktivitas gue. Sampai akhirnya progres gue bisa terbilang cepat sekarang. Iya, maksudnya bagusnya lu yang awalnya ngerasa belum ada ruang bisa segitunya sama nyokap, yang perannya tuh malah digantikan bokap jadi multitasking lah. Iya. Untuk menggantikan peran nyokap gitu. Dan aku ngerasa kok ada yang ngerasa kurang dalam hidup gue, tapi akhirnya pada saat lu di umur-umur yang ternyata lagi rentan-rentannya 20-an, ternyata untungnya nyokap tuh ada. Gitu kan. Karena setidaknya salah satu dari mereka masih ada di hidup lo lah, perannya pas lo kecil. Karena gue juga baru dapat riset. Jadi seorang anak, mau itu cowok atau cewek, dia dari umur 10 sampai 17 tahun, itu tuh butuh sosok. Sosoknya itu sebenarnya nggak mesti saudara, tapi dia butuh sosok. Karena kita tuh di otak kita tuh namanya bagian apa, nanti gue cari tahu dulu apa. Jadi tuh kita benar-benar butuh sosok orang yang benar-benar bimbing kita, nggak mesti orang tua, tapi sosok yang benar-benar jadi mentor lah. Karena itu 10-17 tuh benar-benar yang nge-define untuk umur-umur selanjutnya. Walaupun di umur-umur selanjutnya masih bisa dibenahi, tapi nggak sebagus kalau dibenahi di umur-umur sekian lah. Tapi setidaknya peran tersebut di umur lo itu dipenuhin sama bokap lo. Gitu kan, ya untungnya. Dan dia alhamdulillah lah. Dan lanjut lagi ke hubungan lo sama keluarga bokap dan nyokap, tapi di awal sampai sekarang gimana keadaan finansial kalian? Baik-baik saja kah? Iya, tadi sempat cerita juga di awal kan sempat ada satu kejadian yang buat gue harus hidup minimalis dan juga sederhana. Namun lambat laun, ya gue nggak tahu ya. Itu di momen itu sebenarnya gue kayak ngerasa kayak, nih gue didorong sekali lagi, udah tinggal masuk jurang sebenarnya. Itu bisa-bisa rumah hilang, mobil hilang, semua hilang pokoknya. Ya gue nggak tahu mau kemana. Karena di saat itu memang benar-benar deadlock banget. Tapi ada aja, gue nggak tahu. Ya mungkin yang di atas mungkin yang nolong ya. Gue coba usaha dan juga gue terus berdoa. Alhamdulillah tiba-tiba kayak ketarik satu langkah, tempat mundur lagi, ketarik lagi sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sih maksudnya ya bisa hidup berkecukupan lah gue. Dan malah alhamdulillah udah lebih dari cukup juga kan. Dan ya semoga pada saat lo udah berlebihan juga cukupnya secara finansial ya bisa mungkin ada file selanjutnya yang nerusin lah. Gue yakin lo juga pengen ada legacy yang lo lakuin, karena lo ada di titik sekarang melalui dari hal yang gak enak sampai sekarang udah mulai enak. Ya tentunya lo pengen ikut ngebantu juga. Lo punya anak-anak didik lainnya lah, karena kan itu ngebuat hidup kita jadi lebih fulfilling lah, bisa dibilang. Nah, dan nyambung lagi juga ke pertanyaan yang paling gong. Sebenarnya ini gue percaya pertanyaan paling gong karena setiap orang tuh punya cara tersendiri untuk merespon pertanyaan ini lah. Kapan lo menyadari lo itu bukan anak kecil lagi dan sudah dewasa, Fai? Agak sulit sebenarnya, soalnya gue anak tunggal. Gue cukup dapat banyak fasilitas. Jadi gue sempat ada di zona nyaman. Banget. Saat gue di Malang tuh gue zona nyaman banget. Sampai akhirnya mungkin COVID, gue menyadari kayak, oh ya gue udah bukan anak kecil lagi. Gue udah harus tanggung jawab sama semuanya. Walaupun dari zaman dulu udah diajarin tanggung jawab, tapi nah itu pasti akan ada aja gitu problemnya. Saat yang kita nggak konsisten atau seperti apa, ya jatuhnya seperti itu. Gue ada di zona nyaman dan akhirnya gue sadar, oh iya ternyata banyak yang harus gue lebih pikirkan. Entah itu akademik, entah itu kehidupan gue, karena gue terlalu fokus kepada satu hal, yaitu senangan gue. Senangan lo? Iya, itu. Jadi seperti pisau bermata dua sebenarnya bermain game. Kadang ya itu bisa membawa lo ke satu titik,
Namun Bisa bawa ke satu titik lainnya. iya, lu bisa dibawa ke satu titik yang lainnya yang jauh 180 derajat. Iya. Iya, iya, iya. Dan ya berarti lo di lu ada di momen lo sadar bukan anak kecil lagi pada saat lo makin mengenal akan namanya zona nyaman lo, dan ini bisa makin bahaya kalau lo nggak ada tindakan yang lebih baik buat lo nih. Iya. Dari di momen lo mengambil ada buah pemikiran seperti itu dan akhirnya ngambil tindakan nakal tersebut, nah itu di momen kayak anjing gue udah bukan anak kecil lagi, udah dewasa nih. Iya. Yap, sebenarnya itu hal sederhana loh coy, sederhana banget tapi dalam. You get it right? Yes. Itu sederhana tapi dalam, men. Dalam itu, orang itu nggak realize, semua sederhana banget tapi dalam itu. Dan banyak teman-teman gue juga sampai sekarang juga maksudnya sempat terperangkap di sana dan sulit untuk keluar. Susah banget. Even kita juga udah ngasih saran, ngasih jalan keluar bahkan. Tapi kalau misalnya dari pribadinya nggak bisa melihat ke arah sana, nggak bisa melihat bahwa oh gue butuh perubahan, dia akan tetap stuck di sana. Alhamdulillah, gue bisa ngelihat ke arah sana. Gue melihat, gue harus berubah ternyata. Kalau gue di sini terus mau sampai kapan? Mau jadi apa gue? Yep. Dari situ makanya gue bangkit, coba untuk bangkit pelan-pelan. Gue rapiin satu demi satu permasalahan gue. Sampai akhirnya, ya mulai dari shotcaster, mulai jadi analis, mulai ngurus tim e-sport, sampai akhirnya sportcaster. Benar. Oke. Ini tinggal beberapa pertanyaan lagi, tapi jalannya kita ngobrol di podcast ini tuh gue feel enjoy dan fulfilling sih. Ya wholesome lah yang bisa dibilang apa yang kita obrolin lah. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya lebih ke ada atau nggak ada ya. Kalau emang lo nggak ada nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau emang ada, mau gue ngasih ruang buat cerita. Apa sih men dampak yang udah lo berikan ke sosial? Dampak berikan ke sosial. Gue malah sekarang karena memang dengan pengalaman gue berkecimpung di dunia e-sports, terus juga gue memang dulu sempat jadi main basket lah dulu lah, kelompok umur lah. Jadi gue ngelihat Lo wakilin Jakarta atau Depok? Sempat dua-duanya. Oh, sempat dua-duanya. Kalau zaman-zaman SD SMP, gue mewakili Jakarta karena waktu itu dari sekolah. Bahkan Kibai juga. Terus dari Iya, dia atlet basket dulu ya? atlet basket ya dulu, satu klub juga sama gue. Nah, SMA gue mewakilin Depok. Dan dari situlah gue coba ngelihat ada sesuatu yang apa sih yang bisa gue salurkan, apa sih yang bisa gue kasih ke halayak ramai. Dan akhirnya gue melihat satu titik di mana, terutama di e-sports ya gue ngelihat ya, gue notice beberapa player itu di umur yang masih muda, gue bilang di bawah 25 tahun tapi terjadi penurunan performa. Karena? Banyak faktor, gak di-maintain, atau mungkin indisipliner, banyak faktornya sampai akhirnya gue coba melihat dari segala sisi. Ini problemnya di mana sih? Apalagi yang tadi sempat gue mention juga di awal cerita, beberapa tahun terakhir kayak puasa gelar kita gak terlalu banyak gelar di level internasional. Mungkin di PUBG oke lah, masih di Southeast Asia. Namun level kita tuh bukan Southeast Asia, level kita tuh dunia. Karena kita pernah jadi juara dunia. Kenapa itu nggak bisa kejadian lagi? Akhirnya gue coba menilik beberapa faktor, tidak hanya dari sisi player, dari sisi coaching, dari sisi manajemen. Akhirnya gue coba untuk bentuk satu framework sama teman gue. Dia juga ex-fisioterapi di Persija EVOS. Akhirnya gue coba untuk bikin sesuatu sekarang. Fokusnya mungkin di sports, namun sebenarnya itu menyeluruh. Gue bikin fisioterapi akhirnya. Oke. Itu offline atau online? Kita itu home visit. Oh, berarti bisa datang ke rumah? Bisa datang ke rumah. Oh, bisa ya? Iya. Datang ke rumah. Karena kan kayak yang gue tahu, lu harus datang ke rumah sakit, klinik. Jadi kayak udah ke framing, bawa mahal. Dan rata-rata di harga itu di atas 600, di atas 800 gitu. Orang jadi kayak, udahlah Haji Naim aja lah, udahlah Dimin aja lah gitu. Kita coba untuk mangkas itu karena memang biasanya fisioterapi stigmanya kan biasanya cedera, rehab, and then something. Tapi sebenarnya fisioterapi itu untuk maintain. Karena kita tahu atlet-atlet sepak bola, kenapa Ronaldo bisa sampai umur segitu mainnya? Dia jaga badannya. Jaga banget. Tidak hanya pola makan, pola hidup, namun dia juga maintain seluruh badannya. Asuransi kakinya berapa? Iya. Gue coba untuk mengaplikasikan apa yang sudah gue lihat. Apalagi lu sempat mention gue sering lihat masalah dari hulu ke hilir. Jadi gue lihat dulu dari atas sampai bawah. Sepertinya memang framework ini perlu gue ciptakan. Mungkin untuk bisa membawa ekosistem e-sport jauh lebih baik lagi. Namanya apa bro kalau boleh tahu? U-Visiogan. Apa? U-Visiogan. Y-U Visio F-I-S-I-O-G-A-N. Nih, detailnya ada di sini nih. Betul, nanti ada di bawah ya Instagramnya. Tapi masih coming soon. Mungkin
dalam waktu dekat lah. Karena kita sebenarnya fokusnya untuk ke e-sports dulu, jadi kita rapikan dulu untuk framework e-sports saya, nantinya baru kita akan coba untuk home visit ke general. Dan mungkin pada saat ini video udah naik, malah udah launching lah, dan mungkin bakal ada opening treatment khusus atau trial itu mungkin bisa dibicarakan. Tapi kalau ranging point biar orang di sini tuh yang ngelihat dan kemungkinan bisa mencoba atau malah membutuhkan tuh range harga itu di berapa kalau misalnya berkenan buat ngasih tahu. Jadi kita tuh punya 2 program sebenarnya. Satu yang basic yang hanya untuk kesehatan, tapi ada satu lagi yang untuk paket jago, karena tagline kita nggak cuma sehat tapi jago. Jago. Jadi bukan hanya sehat aja yang didapatkan, namun di saat misalnya contoh lu main game tadi FIFA online, misalnya lu pengen jago main FIFA online, lu pengen jago gocek, lu pengen respon time lu jauh lebih cepat, itu bisa kita kejar nantinya. Dan itu bisa dilakukan di berbagai macam profesi. Even sebagai pekerja kantoran misalnya, gue nggak nyaman nih, gue pengen ningkatin endurance gue di saat duduk di kursi, kita juga bisa untuk ningkatin itu. Dan untuk range, kalau untuk game basic itu biasanya di angka 400 ribuan. Oh, starting dari 400? 400 ribuan. Kalau untuk yang performance itu mungkin di atas 1 juta. Kebayang. Tapi kalau dimulai dari angka 400 itu worth it total sih. Karena maksudnya gue ada di sekitar orang-orang yang memang sekedar, gue ada di sekitar orang-orang yang memang dasar atlet dari berbagai cabang olahraga maupun juga dasarnya orang-orang biasa tapi sosokan atlet. Ya dimana mereka sering cedera dengan gayanya main golf lah, main bowling lah, main padel lah. Tapi mereka yang lebih sering cedera dan spending powernya buat ngelakuin hal-hal tersebut tuh lebih gede gitu. Ya itu bisa jadi peluang buat di-explore kan tentunya. Dan sepertinya 400 ribu tuh gak ada apa-apanya daripada set golf mereka, alat padel mereka. Jadi kayak oke lah. Hanya menyisihkan sedikit saja untuk bisa memaintain nantinya untuk tidak hanya 5, 10, namun 20 hingga 30 tahun ke depan. Investment lah jatuhnya. Investment di dalam diri kita. Dan di fisioterapi bukan suatu hal yang sakit, malah sebenarnya bagus, enak juga. Sakit lah dikit lah pasti lah. Ada sakit. Kalau misalnya ada problem, itu pasti sakit soalnya. Nggak mungkin nggak sakit. Misalnya ditempel. Ya diurut aja lo sakit. Nah iya, diurut aja sakit. Gimana pakai alat ultrasound gitu misalnya. Pasti sakit dikit, tapi yang gua akhirnya bisa untuk ngarah ke sana padahal gue nggak punya background kesehatan. Gue ngerasain, gue ngalamin itu dan ternyata impact-nya instan. Itu yang gue rasain ternyata. Oh ternyata di saat gue juga punya CTS. CTS mungkin buat teman-teman yang nggak tahu itu namanya carpal tunnel syndrome. Jadi di saat tangan lo itu udah tremor. Jadi kadang-kadang orang mikirnya kalau lagi main, aduh gue grogi atau apa. Tapi sebenarnya ada satu masalah di tangan lo. Tepatnya di sini. Itu di terowongannya itu ada penebalan saraf. Pemain-pemain e-sports mobile terutama rata-rata penyakitnya seperti itu. Padahal gue bukan player, tapi kena juga kan. Gue coba treatment tapi ternyata hasilnya instant impact. Dalam waktu singkat ternyata oh ya, gue ngerasain langsung instan. Walaupun memang belum 100% karena memang keterbatasan waktu. Balik lagi akhirnya konsistensi itu yang harus dijaga. Karena kalau cuma sekali 2 kali menurut gue ya oke, kita punya impact ya. Namun kalau untuk long term, untuk bisa maintain dan balik lagi performanya, kita harus konsisten. Yap. Benar juga ya. Dari hal-hal kecil tersebut, memang harus di-maintain dan juga dijaga. Ya hopefully, pas nanti lo udah opening, yang fisioterapi nanti ya gue bisa jadi customer pertama lah. Dan gue willing buat coba, karena gue pun ada permasalahan juga di back pain, di belakang gue skolio dan lain sebagainya, itu nyambung juga tuh ya, karena gue ada dapat saran pernah disuruh ortopedi dan lain sebagainya, kayak gue belum nemuin orang yang bisa gue percaya aja kan. Dan walaupun lo belum ada background kesehatan, tapi lo ini merangkul orang-orang yang memang udah terbiasa di dunia kesehatan, spesifik di dunia olahraga dan badan, jadi fair-fair aja. Tapi nyambung lagi juga, ikut nge-recap dari beberapa hal yang tadi lo udah ceritain, which baik lagi very wholesome, yang gue bisa bilang satu kata yang mewakili obrolan kita hari ini. Kenapa sih men, lo ngelakuin apapun yang lo lakuin sekarang sampai lo bela-belain bikin fisioterapi lo buat orang lain, gak buat diri lo? Kenapa? Ini ikut nge-recap. Sebenarnya mungkin beberapa orang udah dapat intisarinya, tapi gue mau dari versi intisari lo tuh apa? Kenapa lo ngelakuin apapun yang lo lakuin sekarang sampai lo bela-belain bikin fisioterapi juga? Bisa dibilang gue tukang es krim sebenarnya. Tukang es krim. Pengen nyenengin semua orang. Nyenengin semua orang. Makanya gue senang banget depan kamera, senang banget coba untuk membawakan storytelling di saat ada sebuah pertandingan, tambah lagi fisioterapi dan apapun yang gue lakukan,
iya, gue lagi tukang es krim, gue pengen nyenengin semua orang, gue pengen semua orang seneng. Walaupun nggak bisa kita nyenengin semua orang, namun gue pengen semua orang seneng, gue pengen semua orang ngerasain dampaknya, dampak baik di saat gue coba untuk melakukan sesuatu. Karena apapun yang gue lakukan, gue punya niat baik, dan gue pengen orang nangkepnya juga bisa melihat bahwa, oh iya, kita semua tuh kalau bisa melakukan sesuatu yang baik, pasti goalnya akan bagus. Bener. Ya, makanya kan kenapa atlet, entertainer tuh lebih punya gaji yang lebih besar daripada dokter ya, dengan segala hormat sama dokter ya. Karena lu ikut menyenangi dan menyambung hidup orang lebih banyak daripada ya dokter kan menyelamatkan kan. Tapi dua-dua saling penting ya, tapi ya kenapa entertainer bisa diapresiasi lebih besar lah. Oke, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol udah. Dan selanjutnya adalah, ada nggak sih pesan-pesan maupun quotes ala-ala deh dari lo yang mau lo sampein ke teman-teman yang nonton? Apa ya quotes? Gue nggak pernah. Apapun itu. Gue nggak pernah punya quotes lagi, soalnya paling satu sih kalau gue sih. Kalau misalnya lo senang sama sesuatu, ya tekunin aja sana. Karena di saat lo nekunin sesuatu itu, saat lo udah seneng, suatu saat nanti dari hal tersebut lo akan bisa nuai hasilnya. Pasti asalkan berproses dan berprogres terus kan. Betul. Yep. Nice, top. Oke, tadi selama kita podcast kita udah ngobrol lumayan lama juga. Nah, berhubung gue kolaborasi sama kolaborator gue, sekaligus Denny ngebuat kursi gaming yang kita dudukin selama podcast ini. Oh, oke. Ya, namanya Timeless Star. Namanya Timeless Star. Nah, gue pengen review paling jujur dari lo. Apalagi lo punya lini bisnis di fisioterapi, menurut lo bangku kursi gaming Timeless Star ini gimana pas lo duduk? Lo tau gak yang gue seneng apa? Bantal di belakang punggung itu benar-benar bikin banget nyaman. Karena ya biasanya ya, kalau misalnya kursi gaming biasa, kalau tanpa bantal ya, tapi ini tetap enak sih. Iya. Tapi ini tetap enak sih. Pas gue cobain kayak, oh Tetap enak juga. Tetap enak. Tapi pakai bantal lebih enak lagi. Pakai bantal lebih enak lagi, karena biasanya di kursi gaming yang ada di pasaran, itu biasanya kalau kita senderan itu kayak masih ngerasa nggak nyaman. Tapi ini kayak, apa ya? Kayak ngerasa dipeluk gue. Ya, itu feelingnya, rasa yang didapetin emang kayak dipeluk. Gitu. Iya, secara material juga maksudnya oke, gue ngelihat juga mahkota desainnya juga oke, futuristik. Handrest juga bisa di-adjust segala macam. Oke sih, gue kayak, maksud gue pengen nanya sama lu sih abis ini berapa sih? pengen gue bawa pulang sih. Ini bisa dibilang agak spill ekstra, pabriknya kurang lebih sama kayak Secret Lab yang gede itu yang harga 8 sampai 15 juta. Ah, pantes. Dan pabriknya bisa dibilang hampir sama, pabriknya hampir sama kayak yang di sana sama Secret Lab yang harga fantastis itu. Iya. Yeah. Dan ini adalah versi terbagusnya dari Timeless Star kursi gaming ini, namanya TLS kalau nggak salah. Namanya TLS. Correct me if I'm wrong kalau emang gue salah. Ini di take out aja, kalau bener nih bangku kursi gaming TLS Timeless Star itu harganya cuma 3 jutaan bro. Nah makanya habis dari obrolan podcast ini, gue minta WhatsApp lu yang ada GoPay-nya, mungkin tiba-tiba gue kirim ke rumah kali ya. Ya ataupun gue kasih spesial kode voucher lah buat lo lah. Langsung kirim nomor rekening. Gue kebetulan lagi butuh kursi makanya. Pas gue dengar harganya kayak 3 juta, ngerasain feel seperti ini. Karena ini investment banget sih Pak. Investment banget. Apalagi lo caster di e-sport sama bola, bangku tuh investment total. Dan gue baru sadar di tahun ini sih. Ternyata itu investment total lah. Jadi please nanti abis kita udah ngobrol sini, nanti gue WhatsApp lo yang ada GoPay-nya, tiba-tiba ada yang mungkin aja terkirim langsung ke rumah, dan maupun juga nanti ada spesial kode voucher dari gue lah. Ongkirnya dulu nggak apa-apa ya. Nah, lanjut lagi. Nah, berhubung lo udah ngeluangin waktu buat kita buat ngobrol-ngobrol di podcast, kita pengen ngasih kenang-kenangan lah, hadiah. Baju official dari Timeless Star juga, kita juga ngeluarin t-shirt Timeless Star. Mau gue dilihat dulu sizing sama desainnya. Sembari lo lihat sizing sama desainnya, dibuka aja. Oke. Gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat Starship Studio di Fatmawati. Ini benar-benar orang-orang e-sport udah pada seneng dapat feeling sih kayak dipeluk. Apalagi buat lo yang jomblo, ngenes, jomblo terus single yang gak pernah dipeluk, lo bisa langsung beli aja. Dan buat lo yang mau langsung nyoba, kepo, pengen coba-coba, lo bisa langsung datang ke Starship Studio di Fatmawati, dekat ITC Fatmawati. Maupun kayak udahlah, gue gak usah banyak cincong, langsung pengen nyoba, ada di rumah gue. Lo langsung aja klik link di bio.
Dan plus udah ada kode voucher spesial dari Uncle G buat lo. Gimana desainnya? Suka nggak? Gue kaget ternyata di belakang ada gambar lagi ya. Ada gambar lagi. Coba tunjukin. Desainnya keren sih. Let's go. Desainnya Together keren. we conquer. Thank you so much, Timeless Star. Ini Together We Conquer, nanti juga kita together lah kita ngomongin yang ini masalah ini ya. Tentu dong, tentu dong. Nah, kita ngobrol-ngobrol udah. Gue Uncle G. Gue Vevo pamit undur diri. See ya.